Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi syahril mubarakah, syahrul Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashrul awakhir min ramadana ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian kitab Al-Adhkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan hidayah kepada kita, Zat yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan petunjuk, nikmatnya dan sebagainya, sehingga pada hari yang ke-18 ini, betul 18? 25 jauh banget. Kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengkaji kitab Al-Adhkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke hariban alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, qadarullah, Jumat kemarin saya jadi khotib di sini. Ini kesempatan yang istimewa, yang langka, artinya ada keberlanjutan materi yang saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin dengan sekarang. Ada yang tahu materi Jumat kemarin? Tidur, tidur. Alhamdulillah, ini merupakan satu hal yang istimewa. Minggu ketiga, Ahad ketiga di bulan Ramadan ini, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Allah memberikan umur kepada kita, satu untuk
beribadah kepada Allah. 2, untuk segera meminta ampun kepada Allah. Para ulama memberikan tafsiran ketika memberikan panjang usia itu cuma 2 tujuannya. 1, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak taubat, zikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita saya agak lengkap sekitar berapa ratus halaman ini ya? Sekitar 40 halaman. Jadi kalau saya sudah menyampaikan di awal dulu kita mengkaji kitab Al-Azkar, kalau sampai selesai sistem SKS gitu ya, dalam kampus itu butuh waktu sekitar 8 tahunan. Itu pun kalau setiap minggu. Pertanyaan saya, kajian Al-Azkar berapa kali dalam 1 bulan? Sekali. Artinya ini ada percepatan materi. Apa-apa mau isinya jamaah semuanya ya? Apa-apa. Judulnya adalah Kitabul Azkarus Syami, yaitu bab yang menjelaskan tentang zikir atau doa ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Di muqaddimah yang hari Jumat saya sudah menyampaikan berkaitan dengan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yaftur. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, dia berdoa sampai dia berbuka puasa. Artinya jamaah semua, ketika bangun tidur, kira-kira jamaah berdoa nggak tadi bangun tidur? Ada yang berdoa, ada yang tidak. Mudah-mudahan di sini semua berdoa. Masuk masjid sampai nanti memejamkan mata, kita kembali ketika tidur, itu doa-doa sungguh luar biasa. Orang yang berpuasa yang terus-menerus berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa yang tidak akan tertolak adalah imam yang adil. Persepsi kita, pandangan kita kalau berkaitan dengan imam adil, bukan hanya pemimpin, bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, wali kota, bupati, ketua DKM dan sebagainya. Diri kita sendiri pun itu menjadi imam bagi diri kita. Kira-kira kalau kajian ngantuk apa tidak? Tidak ya? Kalau misalnya melek, berarti benar kita jadi imamnya. Bentar, bukan imam, hanya menjelaskan imam yang adil. Maksudnya kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita dalam artian sesuai dengan manfaat dan tupoksinya. Dan yang ketiga, doa yang tidak akan tertolak adalah doa orang yang berzalimi. Walaupun di hadis-hadis yang lain banyak doa yang tidak akan tertolak, misalnya dalam perjalanan dan sebagainya, kemudian ketika umroh dan sebagainya. Tapi secara khusus saya akan membahas tentang as-shaim hatta yaftur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira saya mau tanya nih ya, sekarang hari ke-18, apa harapan jamaah di 12 hari terakhir? Masya Allah, jawabannya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu jawaban ukhrawi luar biasa. Kira-kira ada nggak yang berpikiran ingin mendapatkan THR yang banyak? Gak usah malu, manusiawi. Maka ketika di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yuk bahkan dari awal Ramadan kita
berdoa sekuat tenaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling utama di bulan Ramadan itu banyak. Doa ketika berbuka puasa, doa ketika setelah tarawih, witir dan sebagainya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Artinya apa? Sinyal Allah mengingat kepada kita, frekuensi dekatnya Allah dengan kita tergantung kita ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di majlis yang mulia ini, di pagi hari ini, hakikatnya kita mengingat kepada Allah, tafakkur terhadap umur yang kita dapatkan. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jangan tulul amal. Imam Al-Ghazali mengatakan tulul amal itu mengharapkan sesuatu yang memang nanti belum tentu kepastiannya. Nanti saja sholat malamnya masih ada malam 23 sibuk dengan kegiatan buka puasa bersama, gak ada problem ya. Tapi sampai melupakan ibadah itu hati-hati. Jadi nanti malam 25 ketemunya. Ketika malam 25 nunda lagi malam ke-27 sampai seterusnya. Itu namanya tulul amal. Oleh karena itu jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, jadikan ibadah di pagi hari ini sebagai terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan di dalam sebuah keterangan para ulama, "Lau ya'lamun nas fi hadzal syahri khairan." Seandainya manusia tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan, banyak sekali pahala, latamannau ayyakuna, yakinlah manusia itu menginginkan dalam 1 tahun itu bulan Ramadan. Mungkin ketika awal Ramadan kepikiran kita jamaah semua beban berat ekonomi itu luar biasa. Betul atau tidak? Tuh, yang paling kenceng berarti luar biasa beban hidupnya tuh. Canda ya. Dalam artian apa jamaah semua? Belum mikirin ekonomi, belum mikirin mudik, belum mikir yang lainnya, tapi karena Allah saja, karena sudah menjadi sebuah sunnatillah, enteng jadinya. Bahkan ketika memasuki bulan minggu Ahad yang ketiga ini terasa cepat Ramadan itu berlalu. Betul atau tidak? Karena apa? Saking nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itulah di pagi hari ini kita datang, ingat, dengan niat yang tulus, dengan niat karena Allah Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan, ya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainaz julibat al-kabair. Salat 5 waktu yang telah kita lakukan, subuh, nanti kita ketemu lagi zuhur, asar dan sebagainya, insya Allah itu menjadi kifaat, double kita, jamaahnya dapat, kemudian puasanya juga dapat. Dengan syarat kita meninggalkan yang perbuatan dosa yang besar. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, karena dengan mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, artinya jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya
ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, zikir tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Rasul memang ada yang 11 zikir itu. Ada yang 70, ada yang 99, bahkan tidak terbatas. Bukan hanya lisan, tapi pikiran, hati dan sebagainya mengingat kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis di dalam surah Ar-Ra'd, ini saya kumpulkan materi khusus zikir doa selama Ramadan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah semua, kalau berkaitan dengan zikir ketika kita mengingat kepada Allah di bulan Ramadan ini atau di luar Ramadan, pasti hati kita akan menjadi tenang. Bahkan mohon maaf, perkara-perkara dunia, harta, jabatan dan sebagainya, ketika kita merasakan nikmatnya zikir, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena semuanya dari Allah dan untuk Allah. Ilallah minallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa doa-doa zikir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya pertama, ya, ini sudah pernah waktu itu dibahas, yaitu ketika melihat hilal. Dalam kitab Al-Azkar pun yang menjadi pembahasan pertama adalah ya doa hilal ketika Ramadan di bab ini. Nanti ketika misalnya pada tanggal 19 bulan Maret ada sedang isbat, ketika ada penentuan melihat hilal, maka kita disunnahkan untuk membaca doa ini. Ada yang masih hafal? Halo? Alhamdulillah, ya. Iya atau tidak? Coba ikuti saya ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ada yang masih ingat kan doa ini ya? Bahkan kita ulang berulang-ulang waktu awal bulan kemarin mau masuk bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati Rabbi wal islami Rabbi wa rabbukallah. Itu jangan lupa. Yang kedua, doa ba'da tarawih. Ya. Di sini dijelaskan ya, an Abi Dawud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat tarawih dan witir, salat witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, walaupun memang ada ragam variasi. Ada yang langsung subuhun kudusun, karena riwayatnya banyak jamaah semua. Nah, ada ulama ada yang mencoba mengkomparasikan apa itu, mengumpulkan, menjampuk doa setelah witir. Biasanya kalau di sini punten yang membaca doa witir imam atau Bilal. Bilal. Makmum mengaminkan. Ada beberapa metode, kalau di saya makmumnya yang baca. Ya, supaya terbiasa, tapi tidak ada masalah, silakan. Ya, biasanya begini doanya. Subhanal malikil quddus. Ada bacaan seperti itu? Ada. Ya, Subhanal malikil quddus 3 kali kan? Kemudian subuhun quddusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nanti biasanya tuh ada yang jamaah yang baca bareng-bareng Subhanallah, terus walhamdulillah wala
akbar 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ditutup dengan wala haula illa billahil aliyyil azim. Hafal gak kira-kira jamaah itu? Insyaallah ya. Mohon jamaah semua mumpung nanti masih ada waktu dihafalkan ini. Ya, subuhun kudusun kalau di hadisnya ada subuhun kudusun saja. Tapi di beberapa hadis ada dikumpulkan ya, misalnya subuhun subhanal malikil kudus. Kemudian nanti rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Subhanal malikil subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subuhun kudusun rabbuna wa rabbul. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Ini zikir ini mengumpulkan semua kebaikan ya, semua pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana maha suci, al-maliki yang merajai, al-kudus yang maha suci. Subuhun kudusun Allah yang maha suci. Rabbuna engkau adalah Tuhan kami. Dan juga Rabbul malaikah, yaitu ya Tuhannya para malaikat. Warroh, dan juga roh itu di sini bentar jamaah semua. Di 10 terakhir Ramadan itu malaikat Jibril itu akan turun ya, akan turun ke bumi untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan pahala kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi cita-cita ingin meraih Lailatul Qadar. Biasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam apa? Ganjil. Adakah ketentuan malam ke-21? Ke-22? Ke-23? Ya, Rasulullah SAW mengalami Ramadan itu sebanyak 9 kali. Ya, di 9 kali ini Rasulullah dalam kisahnya malam Lailatul Qadar yang dia dapatkan itu berbeda-beda jamaah semua dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di dalam sebuah riwayat keumumannya Ibnu Abbas contohnya mengatakan, Muawiyah bin Abu Sufyan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengalami malam Lailatul Qadar itu malam ke-27 umumnya. Ya, tetapi beliau pun pernah mengalami malam ke-21, malam ke-23 dan sebagainya. Yang penting di dalam keterangan keumumannya itu adalah malam ganjil. Tapi mohon maaf, meraih Lailatul Qadar betul malam ganjil, tetapi ibadah di malam ke-22, malam ke-24, malam ke-26 jangan dianaktirikan jamaah semua yang dirahmati oleh Allah. Tetap harus kita tingkatkan. Karena terkadang di kampung gitu ya, di kampung nih bentar kebiasaan ada yang disebut dengan adat gitu ya. Kalau malam ke-21 biasanya toksik. Pernah dengar istilah toksik? Kalau malam ke-22 toksok. Apa coba? Di daerah sini mungkin jarang ya, tapi dulu saya mengalami itu.
Toksi itu diketok berisi. Ada beras, ada apa lagi? Mie golosor, ada kopi, ada apa lagi semuanya. Jadi jamaah itu malam Lailatul Qadar itu berkumpul, memberikan sedekah dan sebagainya. Tapi ada malam kedua-dua kosong, diketok kosong. Jadi ada pergeseran nilai jamaah semua yang dirahmati oleh Allah. Penuhnya itu malam 21, malam kedua-duanya sepi. Kenapa? Karena orientasi tujuannya bukan kepada malam Lailatul Qadarnya, tapi kepada apa? Sajian makanannya. Apakah boleh? Silakan. Tapi luruskan niat. Mau malam ke-22, 23, 21 ibadah tetap harus ya istiqomah. Supaya apa? Betul-betul malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Ya. Ini doa yang kedua, doa ba'da tarawih dan witir. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa babu ma yaqulu indal iftar. Nah, indal iftar ya. Oh ya, sebentar ada sedikit yang lewat. Babu al-azkari al-mustahabbatu bis shaum. Bab yang menjelaskan zikir-zikir yang dianjurkan di bulan Ramadan, bulan puasa. Yustahabu ayyajma'a fi niyatis shaumi bainal qalbi wal lisan kama qulna fi ghairihi minal ibadah. Dianjurkan kita mengumpulkan zikir itu dalam 3 aspek. 1, niat. Jadi zikir itu tidak hanya lisan, tapi niat, kemudian juga niat yang baik, kemudian di dalam hati dan juga lisan. Bahkan a'malul jawari atau anggota tubuh kita. Kemudian di sini juga dijelaskan berkaitan dengan doa ketika berbuka puasa. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari ya di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Nasa'i. Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab mendengar Rasulullah berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya idza aftara." Nah, ini punten zaman semua hadisnya ini sahih. Ya, zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Apa jamaah semua? Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini sebenarnya doa ya yang jarang kita dengar, tapi yang sering bahkan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita mendengar doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bentar, saya coba buka sedikit. Ya. Kalau doa yang kedua itu hadisnya mursal. Mursal itu terputus. Ada muhaddis ya itu terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dianjurkan adalah zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Keumuman kita kan Allahumma lakasuntu. Walaupun di dalam hadis berikutnya kedudukannya dhaif ya, Allahumma lakasunna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ada. Jadi saya sampaikan di dalam muqaddimah dulu, namanya Imam Nawawi itu ada khilafan juga menyampaikan sebagai pengarang kitab. Dalam kitab ini ada beberapa hadis yang saya cantumkan, hadis yang kurang kuat misalnya dan sebagainya. Tapi beliau menyatakan bahwa hadis yang kurang kuat itu sebagai fadhailul a'mal, kesepakatan para ulama hadis, diperbolehkan selama tidak menyangkut akidah,
tidak ada masalah. Maka kita coba pilih mana yang lebih kuat, maka kita gunakan. Zahabat zumahu wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabat zumahu, telah hilang haus dahaga. Kemudian wasabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, saya sudah menyampaikan di khutbah Jumat yang kemarin, ya, bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu kan dua, betul ya? Iza, ya, yang pertama adalah farhatun inda iftorihi, yaitu ketika berbuka puasa. Punten jamaah semua, saya ingin tahu lingkungan di sini. Ketika berbuka puasa ramai nggak di sini? Alhamdulillah ya, jalan ramai. Nah, ada yang pernah ada seorang ulama dari Mesir membahas berkaitan dengan doa yang kadang lupa jamaah semua itu dilupakan oleh siapa? Oleh umat muslimin, yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Jadi jamaah semua coba kita biasakan ketika misalnya mau berbuka, misalnya sekarang maghrib jam berapa? 6:08 misalnya. Maka posisi kita duduk udah jam 13 misalnya, jam 6:13. Maka jam 6 itu kita sudah duduk untuk menyiapkan berbuka puasa. Duduk, kemudian berdoa dan sebagainya. Karena di situ adalah waktu mustajab. Ya. Orang yang menyegerakan berbuka puasa itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan di beberapa kajian, mana yang lebih utama, doa dulu atau berbuka puasa dulu? Ayo. Nah, coba kira-kira jamaah semua kebiasaannya, ini mananya ya supaya ada interaksi. Kira-kira jamaah semua kebiasaan jamaah semua berdoa dulu atau makan dulu? Atau minum dulu atau makan kurma dulu? Hah? Ya, minum dulu seteguk ya. Nih. Coba saya mau tanya, bahkan di beberapa ulama salaf yang memberikan penjelasan menggabungkan. Coba ketika mau minum baca doa bagus nggak? Tapi bukan Allah membaliknya, tapi yang diajarkan oleh Rasulullah Bismillah. Cukup. Maksud saya ketika minum air kemudian makan kurma, ada juga yang mungkin minum air makan kurma langsung makan busa gitu. Ada di sini ada biasanya. Bismillah itu termasuk bagian pembuka doa dan itu termasuk berpahala. Maksudnya adalah doa itu adalah doa Bismillah. Dalam artian diperbolehkan, tapi cukupnya doa Bismillah itu di luar Ramadan, di luar berbuka puasa. Maka ketika di bulan Ramadan menyegerakan berbuka puasa, maka berbuka dulu, baru berdoa yang tadi. Jadi kalau misalnya kita berbuka puasa, zahabat zubaru wa talatil wudu. Nah, itu jangan semua menyalahi keutamaan. Jadi minum dulu atau kurma dulu, tapi diawali dengan Bismillah. Karena itu sebagai pembuka doa dan itu mengumpulkan kebaikan. Para ulama sepakat begitu. Maka ketika nanti makan kurma atau minum, Bismillah dulu langsung. Kira-kira Bismillah berapa detik? Ada 5 detik? Enggak. Bismillah 1, 2, 3. Enggak kan? Kira-kira berat gak dengan mengucapkan Bismillah? Enggak. Maka punten diubah kebiasaan kita. Biasanya kan kita doa dulu nih, Allahumma lakasuntu tadi atau zahabal zumahu, baru nanti makan atau minum. Tapi ingat doa yang sering dilupakan itu di sini. Ya, jamaah semua mohon ketika berbicara doa langsung ya setelah berbuka minum air lalu berdoa. Gitu jamaah semua. Yang muazin gimana muazin? Azan dulu atau buka dulu? Buka dulu. Ada juga yang azan dulu gitu kan? Ya, karena supaya apa? Karena membantu umat, tergantung saya nih. Kalau saya ke azan gak buka semuanya. Padahal zaman sekarang kan zaman teknologi, betul kan? Walaupun azan terbaik dan sebagainya. Mendengarkan azan dulu atau berbuka dulu? Buka dulu ya. Azan dulu misalnya Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillah langsung. Gitu ya. Makanya tugas muadzin berat sekali ya. Ya, artinya suaranya harus dikumpulkan. Tapi insya Allah keberkahan Ramadan itu tenaga itu akan terkumpul.
Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saya membuat rangkuman sebenarnya dari kitab Al-Azkar ini. Ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, setelah sholat tarawih biasanya begini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Betul ya? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu apa yang lucu luar biasa. Ya. Nah, ini ada doanya begini. Itu jamaah semua ya, hampir mirip ya. Biasanya kan Allahumma inna nas'aluka, di hadis Rasulullah menggunakan kata inni. Jadi kalau untuk sendiri ya ini berarti kebiasaan Rasulullah dulu doanya sendiri itu. Ya, kebiasaan Rasulullah. Ya, tetapi ingat Islam itu mengajarkan tarbiyah, mengajarkan pendidikan, kebersamaan dalam berdoa, maka diganti dan tidak mengurangi atau tidak mengubah hadis sebenarnya. Ketika berbicara Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah gitu ya, itu berarti untuk doa sendiri. Allahumma inni mutakalim wahdah kalau belajar berkata. Ya, kalau misalnya Allahumma inna berarti apa? Mutakalim. Kalau yang belajar bahasa Arab ma'al ghair itu ada yang belajar. Ya, mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Artinya apa? Doa yang dibawakan oleh imam, makmum terbawa. Allahumma inna nas'aluka, bukan as'aluka. Kalau as'aluka sendiri. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Coba ikuti jamaah semua. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya jamaah semua, doa ini masya Allah luar biasa, memiliki makna yang hebat. Allahumma, ya Allah, inni aku, inna kami semua, ya, nas'aluka meminta kepadamu ya Allah, ya, ridhoka wal jannah, ya, surga yang Engkau ridhoi. Kira-kira jamaah semua mau masuk surga atau tidak? Mau kapan? Sekarang, masya Allah, ya. Nanti kalau amal kita sudah cukup, ya, nggak apa-apa berharap seperti itu. Ya, tetapi untuk kematian mungkin no. Siapapun pasti akan, bukan dalam artian menolak kematian, kita belum siap. Pribadi pun belum siap, masih banyak kekurangan. Tapi ketika berbicara kematian, masya Allah, ada zikrul maut nanti yang mengingat kepada kematian. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan berlindung dari kemarahan api neraka. Nah, itu doa yang ketiga. Coba saya mau tanya, doa pertama apa tadi? Ini kan berkaitan dengan babul zikrus saum. Doa pertama tentang apa? Melihat hilal. Yang kedua doa apa? Ada satu yang kelewat. Setelah witir, gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Berbuka puasa. Yang keempat juga sama, setelah witir, ya. Kalau tadi setelah witir, kalau ini setelah tarawih, ya, hampir mirip. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, nah ini doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan punten ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, babu ma yad'u bihi idza sadaqa lailatul qadri. Ya, jadi doa yang khususan itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Apa doanya gitu ya? Wa rawaina bil asanid sahihah fi kutubit Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, di dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Kemudian wan Nasa'i, kitabnya Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, kitabnya Ibnu Majah, dan yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah in amiltu lailatul qadri wa ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, aku sering beramal di bulan Ramadan, di bahasa kita. Kira-kira apa yang harus saya ucapkan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini?
Rasulullah berkata, qala kuli ucapkan, aku mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya jamaah semua, itu redaksi aslinya berdasarkan kitab. Kalau ada penambahan karim, itu penambahan dari para ulama sebagai pemuliaan kepada Allah yang afuwun, yang maha pemberi maaf. Ya, itu tolong jamaah semua, tidak hanya terbatas pada masa tarawih dalam kitab fikih. Setiap waktu ketika sholat dan sebagainya jangan pernah melepas dari doa tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dan yang kedua Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah pasti hafalnya. Coba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini mah insyaallah udah hafal ya jamaah semua. Ini tidak terbatas dibaca pada waktu kapan? Pada waktu setelah tarawih atau witir. Biasanya kan suka tuh imam atau bilal baca itu. Jamaah sekarang setelah nanti mau sholat suruh baca doa ini. Kalau yang tadi subhanallah malikil mulk jangan, karena itu hubungannya dengan sholat witir atau tarawih ya. Allahumma innaka afuwun, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, ya engkau suka memberi maaf ya. Kemudian fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah aku. Termasuk jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ada problematika dengan tetangga, dengan keluarga ataupun yang lainnya, kira-kira nunggu lebaran dulu atau segera meminta maaf? Nunggu lebaran? Ya, ingat jamaah semua ya, secepatnya kita meminta maaf atau memberi maaf. Batasan seorang muslim marah diperbolehkan itu hanya 3 hari. Lebih dari itu, nah ingat, itu akan dosa ya. Karena itu jamaah semua, Allah saja memberi maaf kepada kita. Masa sih kita sebagai manusia terhadap tetangga kita, saudara kita tidak mau memberi maaf? Nah ini sebagai rekonsiliasi lah bahasa sekarang. Supaya apa? Dengan tetangga akur dan sebagainya. Apalagi di komplek ini luar biasa ya. Kalau berbicara komplek kan kita jarang ketemu, betul nggak? Sekali ketemu berantem, ada begitu? Mungkin ada dan sebagainya. Maka kalau ada persoalan ya saling meminta maaf. Jangan sampai nunggu lebaran. Apalagi nunggu lebaran tahun yang akan datang. Gitu jamaah semua. Kemudian doa yang ke-6 ya, oke, jamaah semua. Dijelaskan di sini, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini khusus di pagi hari ketika duha. Ya. Nah, ini doa di bulan Ramadan juga. Gitu. Kalau berkaitan dengan Allahumma inna duha aduhauka, itu adalah redaksi dari para ulama. Ya. Saya tidak menemukan hadis berkaitan dengan Allahumma inna duha aduhauka. Yang ada adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Maka lebih utama Allahumma gfirli, Allahumma inna duha, masalah silakan, itu doa keinginan kita. Cuman dirangkai oleh para ulama supaya lebih indah dan sebagainya. Gitu. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ighfir, semoga engkau mengampuni, engkau ya Allah li kepadaku, wa tub alayya, dan juga menerima taubat kepadaku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau menerima taubat dan zat yang maha memberikan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bab yang terakhir ya berkaitan dengan Ramadan, babul azkari fil i'tikaf. Ya, karena kaitannya biasanya jamaah semua kalau berkaitan Ramadan identik ya ada i'tikaf. Ya.
Silakan jamaah semua. Iktikaf itu sebenarnya tidak mesti dalam artian sehari semalam di masjid. Ya, dalam kitab-kitab fikih jamaah semua mohon maaf lewat sedikit misalnya lewat, kemudian mau berwudu, kemudian diam sejenak masuk masjid, itu dikategorikan iktikaf. Ya, al-iktikaf itu kan berdiam diri di masjid. Alangkah baiknya juga iktikaf itu ya sehari semalam dalam artian di malam, ya lebih utama. Kenapa? Karena waktu mustajab salah satunya di malam. Maka program iktikaf kalau dilaksanakan di masjid, yuk kita sukseskan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sambil apa? Di sini yustahabbu ayyusarofi min tilawatil Quran wa ghairihi minal adhkar. Dianjurkan di malam i'tikaf, di waktu i'tikaf itu baik pagi, siang dan sebagainya, min tilawatil Quran, banyak sekali membaca Al-Quran, wa ghairihi minal azkar, dan juga ya selain membaca Al-Quran, berdiskusi, bermujalasah, berkumpul dan sebagainya untuk memutuskan atau mendiskusikan perkara-perkara agama. Jadi mohon diperhatikan ketika i'tikaf juga kita harus apa? Mempunyai wudu. Kemudian kalau Anda keluar dari masjid itu juga dikategorikan bisa membatalkan i'tikaf. Cuman memang persoalannya adalah ketika berbicara i'tikaf apakah harus di masjid atau tidak, nah gitu. Itu jamaah semua. Ada beberapa ulama khususnya perempuan. Kalau perempuan kan umumnya sebaik-baiknya sholat kan di rumah, kecuali memang ada dalil atau keterangan yang membolehkannya. Misalnya tarawih ada kebolehannya. Kemudian sholat Idul Fitri bahkan dianjurkan, Idul Adha untuk ke masjid. Itu di rumah. Maka kalau ada tempat di rumah, tempat khusus sholat, nah itu ya artinya musola gitu ya. Musola itu bukan berarti tempat dalam artian seperti masjid kecil. Sebenarnya musola itu tempat sholat gitu. Maka rumah kita ketika ada khusus ruang khusus sholat itu bisa dikategorikan musola. Maka itu diperbolehkan i'tikaf di situ bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki sebaiknya utamanya i'tikaf itu di masjid. Ya, berdiam diri, mentafakuri ya keagungan dan juga Ramadan yang sedang kita jalani. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum saya tutup, mari kita di akhir bulan Ramadan ini tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya iseng dalam artian untuk mengukur wah jamaah di sini luar biasa. Saya sering memberikan contoh kepada masjid-masjid yang lain, di Masjid Nurul Ilmi, di Masjid Al-Huda, di Bila Bogor dan sebagainya. Referensi saya di sini untuk kegiatan sholat berjamaah dan sebagainya. Tadi saya hitung ada 7 saf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saf. Sholat tarawih ada berapa saf sekarang? Makin banyak, makin maju ya. Nah ini pertanyaannya, kenapa semakin sedikit? Kesibukan kan? Kenapa? Kerja. Mungkin husnudon saya sholat tarawihnya di rumah, betul ya? Betul? Mudah-mudahan tidak terlupakan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ingat jamaah semua, tarawih itu bisa dilaksanakan jam 9 bisa. Bahkan di Arab Saudi itu ada beberapa tahap. Setelah Isya, kemudian nanti jam 10, kemudian nanti jam 1 dilanjutkan. Artinya jamaah semua kalau mau sholat tarawih, ketika sholat tarawih menjelang sahur silakan. Tapi jangan jam 4 ya, tapi jam 2 sekalian sholat malam, dan lebih utama diberjamaahkan. Kenapa demikian? Karena jarang sholat berjamaah dalam artian di waktu yang mulia di bulan Ramadan ini. Maka mari kita semua jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, jangan i'tikaf kita berpindah dari masjid ke mall, jangan. Ya, jangan. Kalau memang ke mall untuk silaturahmi apa belanja maksudnya, ya silakan secukupnya waktu. Tapi kita bisa memaintain mengelola waktu. Kalau memang mau belanja ya jam 10, jam 2,
sesekali ya silakan, tapi jangan menghilangkan keutamaan di bulan Ramadan. Ya, bahkan dalam sebuah diskusi yang jelas sekali ya, sering disampaikan oleh para ustadz dan itu panjang gitu ya, berkaitan dengan keutamaan Ramadan ini ya. Kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu ya. Setiap anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sedikit, mohon maaf ya, alhamdulillah saya sering memperhatikan masjid gitu ya. Gak apa-apa ya DKM ya, saya sering mengingatkan kepada jamaah. Masjid yang kita cintai ini alhamdulillah waktu 1 minggu terakhir kan ya bolong, betul kan? Dan ada pengumuman dari masjid kemarin dari Pak Ustadz Wahyu, itu kurang lebih luar biasa. Donasinya sampai 100 juta lebih kalau nggak salah untuk pelakon ini. Betul atau tidak salah? Kalau nggak salah ya. Adanya jamaah semua. Ketika sudah pelakon selesai, apakah kita berhenti berinfak? Jangan. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, makanan Nabi SAW ajwa dan nas di 10 hari terakhir itu adalah paling dermawan. Untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Maka benar saya sering lagi saya contohkan di sini, apakah DKM nggak bingung untuk memilah-milih kotak-kotak itu? Tapi masya Allah ternyata terdistribusi dengan baik. Saya bukan berarti pendukung DKM, enggak. Maksud dalam artian memberikan contoh terbaik untuk kita semuanya. Maka jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kalau bukan kita siapa lagi? Karena itu jamaah semua, yuk kita makmurkan masjid ini dengan zikir-zikir kepada Allah, bukan hanya lisan tapi juga perbuatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, mari kita tutup dengan coba, tapi saya mau simpulkan dulu. Doa yang pertama doa apa? Hilal. Bagaimana doa hilalnya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Ini frekuensi udah makin menurun nih kayaknya ya. Coba yang kedua, kita bisa dibaca yang kedua ya. Doa setelah witir ya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga ya, doa berbuka puasa. Zahabat doahu wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian doa tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kelima doa 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anna boleh. Biasanya dulu tuh ada ijazah biasanya Pak Ustaz semua. Ijazah itu berarti kan saya memberikan doa dari guru saya, kemudian qabil tuh diamalkan, insya Allah itu berkah. Gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Silakan. Terkait dengan meraih Lailatul Qadar. Ya. Nah, tadi khususnya ganjil. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya seseorang itu mengikuti gitu kan dari 10 hari lah anggap, apakah seorang itu pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Menarik. Kepastian malam Lailatul Qadar, gitu ya. Oke. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan Ruhul Qudus, malaikat Jibril itu ya ketika memberikan Lailatul Qadar itu tidak semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang terpilih yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu. Hanya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini ada ciri-cirinya. Ketika seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi misalnya begini jamaah semua. Saya melaksanakan ibadah dan sebagainya. Di dalam sebuah keterangan para ulama yang bisa merasakan
mendapatkan Lailatul Qadar itu diri pribadinya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan meraih malam Lailatul Qadar itu, para ulama memberikan penafsiran tidak semua orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang terpilih yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah menghidupkan malam tersebut. Gitu. Jadi ya walaupun kita mengikuti 10 hari terakhir belum tentu dapat ya. belum tentu karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tapi kita ada yang disebut dengan hadis qudsi di hadis 39 ya di dalam An-Nawawiyah berkaitan dengan ya ana inda dzanni abdi. Aku berada dalam persangkaan hambanya. Artinya gini jamaah semua, ketika berbicara insya Allah yakin tentu dengan niat dan praktek aku akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakinkan dengan seyakin-yakinnya insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bentuk Lailatul Qadar itu jamaah semua, ini saya spesifik karena dapat pikir sendiri. Jadi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu malam keputusan, malam takdir. Artinya Allah memperbaharui takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang memang bisa diubah atas kehendak dalam artian ikhtiar makhluk. Gitu jamaah semua. Kesehatan, ingin panjang umur dalam artian baik, berkah, maka itu bisa. Maka di malam Lailatul Qadar itu jamaah semua ya, itu malam keputusan. Allah memperbaharui keputusan yang Allah tetapkan di zaman azali diperbaharui kembali dan itu hak mayyasya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu alam itu tenang, satu. Kedua, matahari memancarkan sinarnya tapi tidak terlalu panas dan seterusnya. Terkadang punten jamaah semua, kita bingung atau pusing melihat tanda-tandanya, tapi kita tidak meningkat ibadahnya, itu PR-nya. Contoh malam ke-23 nih kayaknya panas, enggak beribadah. Karena apa? Ciri alamnya enggak ada. Padahal kita nggak tahu, mungkin aja di belahan yang lain ada, maksudnya wilayah yang lain, gitu. Maka jamaah semua berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ya kita semaksimal mungkin meraihnya dengan berbagai ibadah. Jadi ini sederhananya saya beribadah malam ke-23, malam ke-21, malam ke-25 ingin meraih Lailatul Qadar. Itu kan ya, apakah pasti atau tidak? Kalau berkaitan dengan janji Allah pasti itu. Dalam artian pasti itu akan memberikan, karena dengan ibadahnya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi terkadang kan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berusudzon barang siapa yang menghidupkan malam qoma Lailatul Qadar dan seterusnya, ya. Kan berkaitan dengan hasil dari malam Lailatul Qadar, kira-kira saya mau tanya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar apa sih cirinya? Gitu kan ya? Ya kan? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita berpikirnya identiknya dengan kehidupan materi yang lebih baik umumnya. Padahal enggak. Keberkahan, taat kepada Allah, kemudian juga kesehatan yang dilaksanakan untuk ibadah kepada Allah, itu termasuk adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Contoh, setelah Ramadan yang tadinya tidak beribadah dalam artian berjamaah bersama-sama, tiba-tiba terbiasa setelah Ramadan. Oh, salah satunya itu ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar. Usahanya, ini kalau materi nih, usahanya sulit sebelum apa? Sebelum Ramadan, ya. Tapi setelah Ramadan karena dia mendapatkan Lailatul Qadar, nah, mudah kehidupan ekonominya. Anaknya yang sulit dinasehati setelah malam Lailatul Qadar lebih soleh, kok mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu jamaah semua. Memang ini rahasia. Karena kenapa? Saking rahasianya itu kita tidak bisa memecahkan malam Lailatul Qadar, karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa itu hanya apa? Ciri, tanda dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa
doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruh ya?